Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha qailiha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita kalau sudah bercerita tentang nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, maka kau tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Tema ataupun judul yang saya sampaikan adalah pemuda yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Nabi. Halaqah adalah bulat melengkung melingkar. Nabi di tengah, sahabat sekeliling Nabi. Halaqah. Tak lama sedang halaqah, datanglah seorang pemuda sedang masuk masjid. Air wuduknya basah di wajahnya sampai ke jenggotnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat sekalian, wahai tuan-tuan sekalian, bila engkau ingin melihat penghuni surga, itulah dia orangnya. Yang masuk masjid itu ya Rasulullah. Iya, itulah dia orangnya yang masuk masjid itu, kata Nabi. Maka sahabat pun merasa heran. Apa amalan dia? Dia bukan Abu Hurairah yang penghafal hadis. Dia bukan Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi. Dia bukan Abu Bakar yang selalu bersama Nabi. Dia adalah pemuda yang tidak dikenal orang. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan dia itu penghuni surga. Maka para sahabat pun merasa heran, dan sahabat pun pergi ke rumah pemuda itu 3 hari 3 malam. Sahabat melihat salat malam pemuda ini tidak begitu dikerjakan. Sahabat melihat bacaan Al-Quran pemuda ini biasa-biasa saja, sama seperti kita. Sahabat menengok puasa pemuda ini tidak dilakukannya, sama seperti kita. Sahabat melihat makannya, tidurnya lebih kurang sama seperti kita. Maka sahabat pun merasa heran, kenapa pemuda ini dijamin, disebutkan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Maka pada hari ketiga, sahabat pun bertanya kepada pemuda, wahai pemuda,
manakala kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menunjuk engkau penghuni surga. Apa amalan engkau? Tapi kami 3 hari 3 malam ke rumah engkau, kami lihat amalan engkau biasa-biasa saja. Apa sebenarnya amalan engkau, wahai pemuda? Maka pemuda itu pun tersenyum dan menjawab, amalan aku tak kurang sama seperti kalian. Salat malam aku tidak begitu aku kerjakan. Salat tahajud tidak begitu aku kerjakan. Puasa begitu juga. Bacaan Al-Quranku biasa-biasa saja. Akan tetapi amalan aku adalah ketika aku hendak tidur, aku sudah membersihkan hatiku. Aku sudah memaafkan kesalahan orang-orang yang menganiaya diriku. Aku sudah memaafkan orang-orang yang sudah mencaci makiku pada hari itu. Apa maknanya? Surga tidak hanya dicapai, tidak hanya dilakukan oleh orang. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'uhu ilal jannah. Siapa yang haji mabrur, maka ia balasannya adalah surga. Membana masjidan manallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana di bawah surga. Tapi ada amalan, dia tidak tawaf, dia tidak sa'i, dia tidak melontar jumrah, dia tidak membangun masjid, tapi Nabi mengatakan dia masuk surga. Kenapa? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hati. Sesudah hati suci, wa zakara isma rabbih fasalla. Sesudah hati suci, zakara, mengingat Allah, fasalla, barulah ia salat. Karena salat yang bercampur dengan dendam, sakit hati, sumpah serapah, hasad, dengki, iri hati, tidak memberikan kesan apa-apa, tidak memberikan efek apa-apa. Inilah yang kita cari, dan inilah yang susah sekarang ini. Kalau sahabat Nabi tadi menghilangkan dendam, hasad, sakit hatinya sebelum tidur malam, tapi betapa banyak manusia sekarang yang rajin salat, puasa, haji dan umrah, tapi dendam dia simpan. Bukan hanya sampai jam 7 malam, tapi sampai 7 keturunan. Bila aku mati nanti, maka anak cucu cicitku sampai ke bawah, tak aku izinkan nikah dengan anak cucu keturunan dia. Apa kata Nabi? Iyyakum hasada. Takutlah kamu pada penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanah. Karena hasad busuk hati memakan perbuatan yang baik, sebagaimana api memakan kayu bakar. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati kita dari penyakit hati. Dan marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.